Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih kepada yang terhormat saya ucapkan kepada yang pertama dosen penguji 1, yang kedua dosen penguji 2, dan yang ketiga dosen pembimbing. Pada hari ini saya akan menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kredit Macet Terhadap Perbankan pada Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Di dunia perbankan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber permodalan dalam perantara keuangan. Krisis moneter tahun 1997 telah mengacaukan bisnis perbankan di Indonesia. Bank yang mengandalkan bisnisnya dalam bidang perkreditan hancur sebagai akibat yang ditimbulkan dari bisnis pengusaha besar maupun kecil yang hancur. Selanjutnya adalah beberapa kendala dalam permasalahan kredit macet. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Kasmir tahun 2012 halaman 12, kredit bermasalah adalah jumlah di seluruh dari kredit lancar ditambah kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Starno tahun 2003. Bank juga bertujuan untuk mempertahankan kontinuitas bisnis yang dijalankan selain untuk mendapatkan laba yang optimal. Maka salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bank yang sehat adalah sehatnya profitabilitas bank untuk. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh kredit macet terhadap perbankan di Bank Rakyat Indonesia secara tersial? Yang kedua, apakah ada pengaruh kredit macet terhadap perbankan di Bank Rakyat Indonesia secara simultan? Selanjutnya adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh kredit macet terhadap perbankan di Bank Rakyat Indonesia secara parsial. Yang kedua adalah untuk menganalisa pengaruh kredit macet terhadap perbankan di Bank Rakyat Indonesia secara simultan. Selanjutnya manfaat penelitian itu adalah yang pertama sebagai bahan masukan kepada Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Tabanan, khususnya dalam pemberian kredit dalam usaha peningkatan profitabilitas bank tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua sebagai bahan informasi atau acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang pada bab 2 tinjauan pustaka. Pertama, landasan teori kredit macet atau variabel X. Pengertian kredit macet. Kredit macet ialah kredit yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi dan tunggakannya angsuran lebih dari 270 hari atau 9 bulan. Kredit macet juga dapat dikatakan ketika debitur tidak mampu lagi untuk mengangsur utang pokoknya dan bunga dari hasil usaha yang dimodali dengan fasilitas kredit. Menurut pendapat Mantai Borbir tahun 2002. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah menurut Kasmir tahun 2001. Yang pertama dari pihak perbankan, yang kedua dari pihak nasabah kredit. Selanjutnya adalah indikator kredit bermasalah menurut Kotler 2006. Yang pertama adalah kurang lancar atau KL. Yang kedua diragukan atau D, yang ketiga macet atau M. Selanjutnya adalah perbankan atau variabel Y. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga yang menerima berbagai simpanan dari masyarakat, memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuan untuk menciptakan tenaga baru serta memberikan jasa-jasa lalu lintas, pembayaran dan peredaran uang. Menurut Martono tahun 2003 halaman 20. Selanjutnya adalah fungsi perbankan menurut Martono tahun 2003 halaman 20. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua adalah menyalurkan dana ke masyarakat. Selanjutnya adalah indikator perbankan menurut Kasmir tahun 2001 halaman 121. Yang pertama adalah penempatan dana di Bank Indonesia, yang kedua adalah LDR-nya naik, yang ketiga adalah masa konsolidasi berakhir. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif atau asosiatif, yaitu tentang pengaruh kredit macet terhadap perbankan pada Bank Rakyat Indonesia. Variabel penelitian ini yaitu kredit macet atau X dan perbankan atau Y. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian model regresi berganda.
Selanjutnya adalah lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian ini di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tabanan yang beralamat di Jalan Gunung Agung Semeru, nomor 1, Lot Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Selanjutnya adalah objek penelitian. Objek pada penelitian ini yaitu mengambil kategori keuangan, yaitu meneliti mengenai pengaruh kredit macet terhadap perbankan pada Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya, identifikasi variabel. Yang pertama, variabel X dalam penelitian ini adalah kredit macet. Yang kedua, variabel Y dalam penelitian ini adalah perbankan. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Variabel X yaitu kredit macet adalah kredit yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi dan tunggakannya angsuran lebih dari 270 hari atau 9 bulan. Kredit macet juga dapat dikatakan ketika debitur tidak mampu lagi untuk mengangsur utang pokoknya dan bunga dari hasil usaha yang dimodali dengan fasilitas kredit menurut pendapat Mantai Borbir tahun 2002. Selanjutnya adalah variabel Y. Variabel Y yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha menurut pendapat Darmawi tahun 2012 halaman 1. Selanjutnya adalah populasi dan metode penentuan sampel. Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti sebagai unit analisis penelitian. Berdasarkan pengertian populasi di atas, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kredit yang diberikan periode tahun 2006 sampai dengan 2009. Menurut pendapat Umi Narimawati tahun 2008 halaman 161, populasi dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi unit pengamatan sebuah penelitian. Menurut pendapat dari Umi Narimawati tahun 2008 halaman 73. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data kredit bermasalah periode tahun 2006 sampai dengan 2009. Selanjutnya adalah jenis data. Yang pertama adalah jenis data berdasarkan sumber, yang kedua adalah jenis data berdasarkan sifat. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan. Menurut pendapat J.R. Rako tahun 2020 halaman 12. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut pendapat Sugio tahun 2011 halaman 231. Selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Menurut pendapat Nasir tahun 2018. Selanjutnya adalah validitas instrumen penelitian. Uji validitas adalah suatu ujian dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur untuk benar-benar cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Menurut pendapat Sugio tahun 2007 halaman 48. Selanjutnya adalah uji reliabilitas instrumen penelitian. Uji reliabilitas adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat suatu gejala atau kejadian. Menurut pendapat Sugiarto tahun 2012. Selanjutnya adalah teknik analisa data. Teknik analisa data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis atau membahas data penelitian agar permasalahan penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis dapat terjawab. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan model regresi sehingga memberikan hasil prediksi yang baik. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Dalam praktek, regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dengan regresi berganda. Disebut regresi itu sederhana disebut adalah simple regression jika hanya ada satu variabel independen, dan regresi berganda itu disebut dengan multiple. Selanjutnya adalah analisis korelasi berganda. Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara seluruh variabel X terhadap variabel Y secara bersamaan. Selanjutnya adalah analisis determinasi. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi
atau sumbangan perubahan dua atau lebih variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Selanjutnya adalah uji signifikasi simultan. Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan untuk mengetahui signifikansi pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam modal secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah uji signifikasi parsial. Uji tes digunakan untuk melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial. Selanjutnya adalah ini nggak usah dibaca. 3. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini menjelaskan beberapa tahapan dari jenis kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian. Jadwal penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Kalian bisa lihat di video ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.